Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Peristiwa sepi di pos pendaftaran. Masyarakat tampaknya biasa-biasa saja menyambut pemilu. Buktinya, pos-pos pendaftaran di pelbagai daerah tak terlihat diserbu pemilih. Pendaftar ada memang, tapi tak terlihat antrean. Padahal Rabu pekan lalu mestinya merupakan hari terakhir pendaftaran pemilih tahap pertama yang menggunakan metode stelsel aktif. Artinya pemilih datang sendiri ke tempat pendaftaran. Ketua Panitia Pemilu Indonesia Jacob Tobing mengungkapkan bahwa di beberapa daerah seperti Pacitan, Jawa Timur, Kalimantan, dan Irian Jaya, proses pendaftaran justru baru dimulai pada Rabu ini. Keterlambatan katanya karena banyak pejabat kelurahan yang lepas tangan dalam urusan pendaftaran. Lurah-lurah merasa bahwa pada era reformasi ini pemilu bukan urusan mereka lagi. Jacob juga mengakui bahwa keterlambatan disebabkan oleh lambatnya pengiriman materi formulir pendaftaran ke panitia pemilih di lapangan. Sedangkan di beberapa daerah tertentu seperti di Sidoarjo, Jawa Timur, lambatnya proses pendaftaran disebabkan petugas belum menerima dana awal untuk operasional. Toh Jacob yakin target peserta pemilu di atas 60% sanggup tercapai. Alasannya, banyak orang yang mendaftar pada malam hari karena kesibukan mereka. Proses pendaftaran pun bisa dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dengan stelsel pasif, yakni petugas pendaftaran pemilih (gastarleh) mendatangi rumah-rumah warga. Selain itu, batas akhir waktu pendaftaran pun masih cukup panjang sampai dengan 12 Mei 1999. Jadi saya optimislah, kata Jacob. Peristiwa Soeharto pemilu tunda. Hidup dalam pengasingan tak membuat Soeharto kehilangan gagasan. Dalam wawancara dengan wartawan surat kabar Jepang Yomiuri Shimbun yang terbit Rabu pekan silam, bekas presiden yang turun tahta Mei tahun lalu ini malah mengeluarkan pernyataan kontroversial. Menurut dia, pemilihan umum (pemilu) pada 7 Juni nanti sebaiknya ditunda saja. Soeharto menyebut beberapa alasan. Pertama, reformasi ekonomi yang dipaksakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) telah membebani rakyat dan memicu kerusuhan di pelbagai daerah, sehingga rakyat tak siap mencoblos. Selain itu, proses persiapannya juga bakal sulit. Dulu saja pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil sulit dilaksanakan. Padahal hanya diikuti oleh 3 partai, apalagi sekarang saat diikuti oleh 48 partai, katanya. Ia lalu menuding ada sejumlah politikus yang ingin memanfaatkan
arena coblosan untuk kepentingan mereka sendiri dan memanaskan konflik lokal. Jadi menurut dia, memaksakan pemilu untuk memilih kabinet baru malah akan menambah kacau situasi di Indonesia. Mungkin bisa ditambahkan, jika pemilu tepat waktu itu akan makin membuat bekas presiden kedua ini gundah. Soalnya saat ini Soeharto sedang menghadapi penyelidikan atas dugaan korupsi yang telah dilakukannya selama 32 tahun berkuasa. Sedangkan keberhasilan pemilu jelas akan sangat mempengaruhi maju dan tidaknya proses investigasi itu. Seandainya pemilu sukses dan pemerintah baru terbentuk, ia tinggal menunggu nasib. Sebaliknya, bila pemilu gagal dan pemerintahan lama bertahan, mungkin Soeharto masih sempat ringkes-ringkes kesalahan. Tempo 26 April 1999, halaman 32.